Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di channel Salinda Bahasa. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video saya sebelumnya. Dan kali ini di video pada kesempatan kali ini izinkan saya akan sedikit memberikan materi yaitu tentang mendalami puisi. Ini materi ini ada di kelas 10 SMA, kelas SMA kelas 10. Check it out. Nah, sebelum kita ke pembahasan tentu kita harus mengartikan terlebih dahulu apa itu puisi. Nah, ini pengertian puisi. Puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran serta perasaan dari penyair dan secara imajinatif serta disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik serta struktur batinnya. Tentu di dalam puisi itu harus dikeluarkan bagaimana fisik kita, batin kita untuk menghayati dari puisi tersebut. Lalu ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu terbagi menjadi dua macam. Seperti yang kita tahu bahwa ada puisi lama dan ada pula puisi baru. Nah, puisi lama ialah puisi yang terikat dengan aturan-aturan tertentu. Yang kedua, puisi baru ialah puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan sehingga lebih bebas bentuknya daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah suku kata, baris, ataupun sajaknya. Jadi sudah bebas. Jadi berbeda antara puisi lama dan puisi baru. Biasanya kalau puisi lama itu pantun. Pantun itu kan harus terikat, ya. Ada aturan-aturannya. Terus kalau puisi baru ini biasanya puisi-puisi modern yang selalu bisa kita dengarkan atau banyak ya di Google, di YouTube tentang puisi-puisi baru. Nah, kita jelaskan, tadi setelah kita jelaskan jenis-jenis puisi yang terdiri dari dua, ada jenis puisi lama dan jenis puisi baru. Nah, sekarang sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis puisi lama. Jenis-jenis puisi lama ada 7. Yang pertama yaitu mantra, sebuah ucapan-ucapan yang masih dianggap memiliki sebuah kekuatan gaib. Salah satu contohnya, ketika misalkan kita kesurupan. Nah, salah satu kita misalkan kesurupan, nah pasti orang yang lebih paham tentang kesurupan pasti akan mengeluarkan mantra-mantra yang dianggap memiliki suatu kekuatan gaib. Dengan mengucapkan mantra tersebut, ya mungkin orang kesurupan itu bisa sembuh. Lalu yang kedua ada pantun, salah satu puisi lama yang mempunyai ciri sajak ABAB dan lain sebagainya. Yang ketiga ada karmina, salah satu jenis pantun yang kilat seperti sebuah pantun tetapi sangat pendek, mungkin terdiri dari 1 atau 2 bait. Yang keempat ada seloka, pantun yang berkait. Yang kelima gurindam, puisi yang terdiri tiap bait 2 baris bersajak A dan biasanya berisi nasihat. Lalu yang keenam ada syair, puisi yang bersumber dari negara Arab dengan ciri pada tiap bait 4 baris bersajak A biasanya berisi nasihat atau sebuah cerita. Lalu yang ketujuh, talibun, pantun genap yang tiap bait terdiri dari bilangan genap seperti 6, 8, ataupun 10 baris. Jadi harus terdiri dari bilangan genap. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi lama. Yang pertama, puisi lama biasanya berupa puisi rakyat dan tidak diketahui nama pengarangnya. Tentu ketika misalkan kita membuat pantun misalkan,
kita kan tidak tahu siapa yang membuat pantun, karena biasanya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dalam berpantun secara otodidak pun misalkan tanpa eee, apa namanya, tanpa dia mempersiapkan, pasti dia sudah bisa langsung membuat pantun. Lalu yang kedua, puisi lama masih terikat oleh berbagai aturan-aturan seperti dari jumlah baris pada setiap baitnya, sajak, serta jumlah sungguh kata pada setiap barisnya. Lalu yang ketiga, disampaikan dari mulut ke mulut dan dapat juga dengan sastra lisan. Tentu, kayak seperti tadi saya bilang pantun. Pantun tidak akan disampaikan dari satu orang ke satu orang lainnya dan akan terus berlanjut, tapi tidak tahu dari siapa pantun tersebut, ya. Lalu yang keempat, menggunakan majas atau gaya bahasa tetap dan klise, ya. Yang kelima, biasanya berisikan tentang kerajaan, fantastis, serta istana sentris. Jadi kan karena puisi lama itu biasanya puisi-puisi yang terjadi di zaman-zaman kerajaan ya. Jadi ya pasti bahasanya pasti akan bahasa tetap dan klise juga. Jadi pasti akan berisikan tentang kerajaan pada zamannya. Selanjutnya yaitu jenis puisi baru. Ada 7 juga. Yang pertama balada, berisikan sebuah cerita atau kisah. Lalu yang kedua ada himne, puisi pujaan yang ditujukan untuk Tuhan, pahlawan, dan tanah air. Yang ketiga ode, berbentuk sanjungan untuk orang-orang yang berjasa. Yang keempat ada epigram, berisikan ajaran ataupun tuntunan. Yang kelima ada romansa, isinya tentang luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keenam ada elegi tentang kesedihan. Yang terakhir ada soneta, terdiri dari 4 baris dan terbagi menjadi 2. Biasanya jenis puisi baru ini sering sekali kita dengar, apalagi zaman yang semakin modern pasti akan semakin banyak lagi puisi-puisi yang sudah bebas kan, kalau puisi baru itu tidak terikat, tidak seperti puisi lama. Malah biasanya orang cenderung lebih suka ke dalam puisi romansa atau disesuaikan dengan puisi-puisi yang ketika misalkan Hari Pahlawan, Hari Kartini, dan lain sebagainya. Ini ada ciri-ciri puisi baru. Yang pertama, diketahui nama pengarangnya jelas ya, misalkan karya W.S. Rendra dan lain sebagainya. Yang kedua, perkembangannya secara lisan serta tulisan ya. Yang ketiga, tidak terikat oleh aturan-aturan karena kan ciri puisi baru itu bebas. Yang keempat, menggunakan majas yang dinamis. Jadi lebih menggunakan majas yang bergerak ya. Jadi majas-majas yang bisa misalkan menggugah gairah dari puisi tersebut. Yang kelima, biasanya lebih banyak memakai sajak pantun dan syair. Yang keenam, biasanya berisikan tentang kehidupan. Yang ketujuh, memiliki bentuk yang lebih rapih dan simetris. Dan terakhir, pada tiap-tiap barisnya berupa kesatuan sintaktis ya. Itu ciri-ciri dari puisi baru. Sekarang kita jelaskan tentang struktur puisi. Struktur puisi itu terdiri dari struktur fisik dan struktur batin. Yang pertama yaitu kita jelaskan mengenai struktur fisik puisi. Ya, yang pertama itu mohon maaf untuk abjadnya tidak berurutan. Yang pertama yaitu ada rima atau irama, persamaan bunyi yang terdapat pada puisi baik itu di awal, tengah, atau di akhir baris puisi. Yang kedua, imaji, suatu kata atau susunan kata-kata yang mampu untuk dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti perasaan, penglihatan, dan pendengaran.
Lalu yang ketiga ada diksi, pemilihan beberapa kata-kata yang dilakukan penyair dalam karya puisinya. Yang keempat ada kata konkret, kata yang dapat ditangkap dengan menggunakan indera yang dapat memungkinkan munculnya imaji. Lalu yang kelima ada bahasa, penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan efek serta menimbulkan konotasi tertentu. Terakhir ada tipografi, bentuk puisi seperti pada halaman yang dipenuhi dengan kata-kata tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris pada tiap puisi yang tidak selalu dimulai dengan menggunakan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya yaitu tentang struktur batin dari puisi. Yang pertama yaitu ada tema atau makna. Media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah suatu hubungan tanda dengan makna. Maka puisi harus memiliki suatu makna, baik itu tiap kata ataupun keseluruhan. Itulah dari indahnya suatu ya. Setiap bait atau setiap baris dari puisi itu harus memiliki makna yang berkesan. Yang kedua yaitu ada rasa, sikap penyair terhadap suatu pokok permasalahan yang ada dalam puisinya. Ya, bagaimana si penyair tersebut menyikapinya. Lalu nada atau tone. Sikap penyair terhadap pembacanya serta nada berhubungan dengan tema dan rasa. Bagaimana nada tersebut ketika dibacakan harus sesuai dengan apa yang ingin si penyair sampaikan. Lalu yang terakhir ada amanat. Pesan yang ingin disampaikan dari penyair kepada pembaca puisi tersebut. Biasanya mungkin setiap bait, setiap baris memiliki amanat-amanat yang ingin disampaikan oleh si penyair tersebut. Selanjutnya tentang tanda jeda dalam puisi. Ada 3. Yang pertama, tanda garis miring 1 adalah jeda yang digunakan untuk menghela nafas pendek dan memisahkan kata-kata yang masih dalam satu kesatuan atau kalimat. Yang kedua, tanda garis miring 2 adalah hentian pertama yang digunakan untuk menghela nafas pendek dan memisahkan kesatuan kata atau kalimat dengan kalimat lain. Yang ketiga, tanda garis miring 3 adalah hentian kedua atau hentian terakhir yang digunakan untuk menghela nafas agak lama dan memisahkan antar bait atau berhenti ya di sini. Di sini ada contohnya dari tanda baca, bisa dilihat malam yang sunyi sepi, atau garis miringnya 1, senyap diterkam gulita, garis miringnya juga 1, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat bagaimana contoh tanda jeda dari salah satu contoh puisi yang bisa saya lihat kepada kalian. Selanjutnya tentang jenis intonasi, ada 3 intonasi dinamik, yaitu tentang tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Yang kedua yaitu intonasi nada, tentang tekanan tinggi rendahnya suara, suara tinggi marah, suara rendah kesedihan. Lalu yang ketiga yaitu intonasi tempo, cepat, lambat, pengucapan suku kata atau kata. Nah, ini sangat penting sekali ketika kita akan membaca puisi, di mana kita harus bisa menekankan apakah bait tersebut harus menggunakan suara tinggi atau menggunakan suara rendah atau atau suara mendatar ya. Itu kita harus bisa membedakannya. Nah, inilah pentingnya intonasi atau pentingnya kita dalam memahami suatu puisi yang akan kita bacakan. Jadi sebelum kita baca puisi, kita harus pahami dulu, oh puisi ini tentang kesedihan, oh puisi ini tentang romansa.
Oh, puisi ini tentang kebaktian kita. Oh, puisi ini tentang hari pahlawan, misalkan. Berarti kita harus menyesuaikan intonasi kita, tekanan kita terhadap puisi yang akan kita bahas, yang akan kita baca tersebut. Jadi lebih baik kita memahaminya terlebih dahulu. Puisi itu tentang apa? Selanjutnya mengenai pencitraan atau puisi. Nah, apa itu pencitraan? Pencitraan adalah pengungkapan perasaan penyair ke dalam kata dan ungkapan, sehingga terjelma gambaran suasana yang lebih konkret ya, jadi lebih nyata lagi. Lalu di sini ada jenis-jenis citraan. Yang pertama ada citraan penglihatan, citraan yang timbul karena daya sarana penglihatan. Yang kedua yaitu citraan pendengaran. Citraan yang berhubungan dengan usaha memancing bayangan pendengaran guna membangkitkan suasana tertentu. Jadi, ketika kita misalkan kita mendengarkan puisi tentang pemandangan, pasti ada tanpa kita misalkan melihat, hanya mendengarkan saja kita sudah, oh penglihatan saya, oh gunung itu seperti itu. Lalu pendengaran, mendengarkan suara ombak yang bergemuruh. Lah, kita kan sudah tahu bagaimana suara ombak itu kan menggunakan citraan pendengaran. Lalu yang ketiga yaitu citraan penciuman. Citraan yang melukiskan ide abstrak menjadi konkret melalui suatu rangsangan yang seolah-olah dapat ditangkap oleh indera pencium. Misalkan harumnya semerbak. Nah, kita kan tanpa kita misalkan mencium, mana-mana nih yang harum semerbak. Nah, berarti itu sudah tahu mana yang itu termasuk ke dalam citraan penciuman. Yang keempat yaitu citraan perasaan. Citraan yang berkaitan dengan memilih kata untuk membangkitkan emosi pada sajak guna menggiring daya bayang pembaca yang seolah-olah dapat dirasakan oleh indera pengecapan pembaca. Yaitu perasaan, rasaan bagaimana ya penggiring dalam bacaan si penyair itu agar si pendengar itu bisa merasakan. Lalu selanjutnya citraan ranaan, citra yang berkaitan dengan lukisan yang mampu menciptakan suatu daya saran bahwa seolah-olah pembaca dapat tersentuh bersentuhan ataupun yang melibatkan efektivitas indera kulitnya. Misalkan berpelukan. Nah, itu kan berarti beraba ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa berpelukan seperti itu berarti adanya interaksi antara satu orang dengan orang satunya lagi. Yang terakhir yaitu citraan gerak yang bertujuan lebih menghidupkan gambaran dengan melukiskan sesuatu yang diam itu seolah-olah gerak. Ada yang bisa memberikan contoh seperti apa citraan gerak yang bertujuan lebih menghidupkan gambaran dengan melukiskan sesuatu yang diam itu seolah-olah bergerak. Angin sepoi-sepoi. Ya. Nah, ini terakhir ya. Bagaimana yang pertama itu bunyi dibentuk oleh rima dan irama, terus intonasi keras lemahnya pengucapan suatu kata, irama totalitas dari tinggi rendah keras lembut dan panjang pendek suara, lalu nada bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi mendalami puisi ya, bukan unsurnya, mendalami puisi apa saja yang mulai dari, pengertian puisi, jenis puisi puisi lama dan puisi baru, ciri-ciri puisi lama dan puisi baru, pencitraan, lalu dan lain sebagainya, itu sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian saya, atau misalkan ada suara-suara yang terdeteksi dari perekaman ini, saya mohon maaf, atau misalkan gambar PPT yang saya buat tidak sesuai dengan gambar yang saya
Dengan suara saya mohon maaf sebelumnya, ini adalah masih tahap pembelajaran saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi